subscribe to my channel. Anggota DPR RI Bapak Sahrul Aidi, anggota DPR RI yang peduli dengan konstituennya, selalu menyapa masyarakat Kuantan sini, banyak membawa manfaat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Nah, saat ini dia Bapak Sahrul Aidi yang hadir langsung. Pernah menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 2014. Jalur Tuah Kalajengking Muda Indragiri yang bertahan di posisi pertama. Namun kekalahan di tahun 2015, si Posan Rimbo berkaca diri, introspeksi diri, sehingga tahun 2016 si Posan Rimbo kembali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Kami mohon kontingen dari Pangian, jalurnya di Dayung. Masyarakat ingin menengok bagaimana sprint pacu jalur. Kayua, iya di Kayua jalurnya. Nah, si Posan Rimbo di tahun 2016 kemudian dilanjutkan mempertahankan gelarnya di tahun 2017. Kemudian tak puas dua kali sebagai juara bertahan. Di tahun 2018, si Posan Rimbo kembali mengganas di tepian Narosa Teluk Kuantan. Dengan demikian, jalur si Posan Rimbo Pangian saat itu diberi gelar Sang Jenderal Bintang 4. Namun Sang Jenderal Bintang 4 beberapa tahun terakhir ini telah menjadi purnawirawan. Saudara-saudara, inilah piala bergilir yang menjadi piala tetap si Posan Rimbo. Di sana ada Camat Aswandi berkostum hitam, orangnya gagah, tampan, ramah. Nah, juga pemain bola. Terima kasih Rajo Mudo dari Pulau Deras Pangian, ancaman serius bagi jalur-jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Ada beberapa orang artis di dalamnya. Sayang namanya tak dikirim kepada kami untuk dipublikasikan. Kayua, Kayua, Kayua. Terima kasih Kecamatan Pangian. Juga ada di jalur Rajo Bujang sebagai timur ruang adalah Kadis Disduk Capil Maprion Trikon Putra yang orangnya inovatif. Nah, saat ini dalam arena laga resmi beliau juga bertindak sebagai tukang timur ruang. Pernah menjuarai tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1980. Nah, di belakangnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang pernah menjadi raja di tepian Narosa Teluk Kuantan. Di tahun 81, raja laut dari Sungai Soria yang terkenal dengan desa wisata di Kecamatan Kuantan Hilir dengan danau wisata Sungai Sorianya. Bagi para pengunjung yang ingin berwisata ringan dekat dengan arena, hadir ke desa Sungai Soria, menikmati kuliner khas Kecamatan Kuantan Hilir, di mana tahun 1981 Raja Laut menjadi juara di tepian Pendekar Sakti Rantau Kuantan. Siap. Yo. Apa? Halo. Kemana? Saya langsung. Nah, di belakangnya
adalah Kecamatan Sentajo Raya dari tahun 80 sampai tahun 2025 pernah menjadi juara di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Saat itu pahlawan Cahaya Kuansing yang baru saja turun mandi dengan istilah jalur bayi dalam ayunan. Kendati dari hari-hari pertama pacu jalur, pahlawan Kuantan tidak termasuk nominasi sebagai juara di tahun 2019. Namun dua hari terakhir akan memasuki hari terakhir, ternyata pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing benar-benar memancarkan cahaya sehingga di babak grand final pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing mampu bertengger di posisi pertama. Itulah dia jalur pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing. Nah, di tahun 2025 Kecamatan Sentajo Raya mendapatkan amunisi baru, sebuah kerikil tajam yang akan membuat orang tersandung di haluannya adalah keramat jubah merah dari Pulau Komang Sentajo yang menjadi amunisi baru, dari Muaro Sentajo yang menjadi amunisi baru dari Kecamatan Sentajo Raya. Nah, ini dia yang paling kiri, si Rajo Beleng, Puntiang Baliuang si Rajo Beleng, yang dulunya pernah berjaya di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Sentajo Raya. Ini dipimpin oleh seorang camat yang dulunya berprofesi sebagai awak media, sekarang menjadi camat yang inovatif dan kreatif. Nah, silakan berputar ke jalan sebelah kanan menuju tambatan masing-masing. Nah, ini adalah Kecamatan Kuantan Mudik. Kecamatan Kuantan Mudik pernah berjaya pada tahun 2008 menguasai 10 besar tepian Narosa, Teluk Kuantan, di mana Toduang Bisu Rimbo Piako sebagai juara. Kemudian peringkat 2, 3, 4, dan 5 diduduki oleh Kecamatan Kuantan Mudik. Maka pada tahun 2008 tepian Narosa, Teluk Kuantan menjadi dominasi untuk Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian 2009 Putih Mandi Mayang Tarurai. 2010 kembali Putih Mandi Mayang Tarurai. Tak sempat bertahan 3 tahun, maka para piala bergilir harus lepas dari haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai. Kemudian 2024 Putri Anggun Sibiran Tulang tampil mempertahankan nama baik Kecamatan Kuantan Mudik. Dan di tahun 1985 hadir Nagosati Pabaun sebagai juara pertama di Tepian Narosa, Teluk Kuantan. Nah, silakan berputar dan merapat ke kajang masing-masing. Terima kasih masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik atas partisipasi dalam pawai depile jalur. Nah, kalau Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau pernah runner up Tepian Narosa, Teluk Kuantan. Nah, sementara di tengahnya adalah Pematang Putui Bukit Ramo yang jaraknya dari Batang Kuantan adalah lebih kurang 10 km. Namun di rayon tepian Lubuk Soba Basra berhasil meraih peringkat 10. Jauh dari Batang Kuantan tidaklah merupakan satu alasan untuk tidak berprestasi di Batang Kuantan. Nah,
Di belakangnya adalah Kecamatan Inuman. Kecamatan Inuman pernah menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1990 dengan nama jalur Jitu Kuantan dari Pulau Busuk Inuman. Nah, kemudian hadir ke tepian Narosa Teluk Kuantan di tahun 2025 mengutus 16 buah jalur. Dari 16 buah jalur, tampaknya Kecamatan Inuman kembali mempunyai amunisi baru sebilah pedang tajam. Tampaknya yang menjadi andalan yakni jalur Panglima Hitam Bintang Nagoi. Kemudian jalur dari Kecamatan Inuman adalah jalur-jalur yang selalu diperhitungkan di berbagai arena, termasuk di dalamnya adalah Lancang Kuning Rantau Kuantan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih silakan Kecamatan Pangian, jalurnya di Dayung, di Kayua. Inuman, silakan Inuman, Kayua. Ya, sudah sampai di depan tribun finish, silakan di Kayua. Ya, diikuti oleh Dara Kuantan Singingi atau Duta Pariwisata. Ya. Nah, selamat kami ucapkan kepada Kecamatan Inuman. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Kecamatan Inuman kembali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025. Iya. Semudah itu yang saudara. Nah, masih ada lagi defile jalur. Masih kita menyaksikan defile jalur. Nah, berikutnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir. Kuantan Hilir pernah menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1987 dan tahun 1989 dari jalur Binti Mandi. Kuantan Hilir seberang yang saat ini adalah Kuantan Hilir. Mohon jalurnya di Dayung. Mohon jalurnya di Dayung atau di Kayua. Ya. Jalur yang pawai, jalurnya di Kayua. Nah, saat ini adalah Kecamatan Kuantan Hilir, di mana jalur Binti Mandi di tahun 87 dan 89 serta tahun 91, 3 tahun menjadi juara. Nah, yang di belakang itu adalah Kecamatan Kuantan Hilir. Itu dari mana? Siapa namanya? Nah,
Si ganteng ibu kota yang tadinya hilir jalur istimewa kembali mengikuti defile dengan hadir di dalamnya adalah YouTuber dari Malaysia, Irsad Khaled, Aisar Khaled. Terima kasih. Silakan berputar. Mohon karena hilir pertama segera akan dilepas, jalur yang pawai agak sedikit dikayu jalurnya. Ya. Dikayu jalurnya. Mohon sekali lagi perahu jalur. Tidak ada yang berkeliaran. Ini masih ada lagi di depan Pancang 5 kami lihat. Tidak ada yang beraktivitas. Nah, ini dia jalur dari Kecamatan Kuantan Hilir. Kuantan Hilir dengan jalur Binti Mandi RGM Sekutu Kuantan pada tahun 2022 mampu menyemayamkan piala bergilir tepian Narosa Teluk Kuantan. Namun semenjak tahun 2002 yang lalu sampai tahun 2025 Kecamatan Kuantan Hilir tak lagi muncul di Grand Final. Namun di tahun 2025 Kecamatan Kuantan Hilir tampaknya akan mampu masuk ke hari final karena di berbagai event tampaknya kemunculan jalur-jalur dari Kuantan Hilir seperti Seroja Indah Rawang Duri. Nah, saudara-saudara, silakan berputar dan menuju ke kajang masing-masing. Di belakangnya. Di belakangnya adalah Kecamatan Benai. Kecamatan Benai mengutus 17 buah jalur. Dari 17 buah jalur, terdapat satu jalur mantan juara event nasional di tahun 2011 yang lalu, yakni 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai. 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai, Kecamatan Benai, yang pada tahun 2011 mampu menyemayamkan piala bergilir pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan. Namun di tahun berikutnya kehadiran jalur-jalur dari Kecamatan Benai sampai ke putaran final di tepian Narosa Teluk Kuantan semakin berkurang, bahkan boleh dikatakan tidak lagi muncul. Namun di tahun 2025 Kecamatan Benai bertekad dengan menghadirkan 17 buah jalur akan bisa nantinya mempertahankan gelar terhormatnya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, para pendengar serta para pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini dari hulu Pancang awal beberapa kali hilir telah dipanggil, namun saja masih gagal dilepas. Nah, bergerak sudah. Hilir. Nah, ini dia hilir yang ketiga. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu Pancang awal, di mana hilir ketiga sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai berada di jalan sebelah kiri. Upe Sago Himbo Dusun dari Kepala Pulau berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas dari hulu Pancang awal. Saudara-saudara, dari kejauhan berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum kuning yang berada di depan pancang pemisah yang keempat. Nah, saat ini melintas sudah tim defile dari Kecamatan Benai. Nah,
Silakan berputar secepatnya. Dan ini dia Rawang Udang Talontam Benai, Pendekar Mudo Tanjung Tuan dari ujung Tanjung Sibarakun. Nah, dari kecamatan inilah lahir yang namanya Bomber dari Sibarakun. 12 kali mengangkat trofi Piala Bergilir Tepian Narosa Teluk Kuantan. Baik, kita liput dan kita kapar untuk hilir yang ketiga ini. Hilir yang ketiga, sembaran ulang pulai berada di jalan sebelah kiri, terancam sudah haluannya oleh Upasago Himbo Dusun Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan, yang tadinya tertinggal mampu sudah menyamakan haluannya, bahkan ambil alih sudah kemenangan sementara sampai di depan pancang pemisah yang keenam. Di depan pancang pemisah terakhir, nampaknya saudara-saudara, hilir yang ketiga ini nampaknya Upasago masih berada di depan. Akankah mampu mempertahankan menembus ke garis finish? Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah rekan Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Darwis yang telah menyampaikan informasi tentang berkaitan defile jalur. Sementara Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka ingin langsung menyaksikan secara real pelaksanaan pacu jalur di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singi sebelum beliau meninggalkan kota jalur sehingga harus dihilirkan pada hilir yang ketiga, tadinya dilanjutkan dengan hilir yang keempat. Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai yang berada di jalan sebelah kiri Gunung Tuar berhadapan dengan Sopan Sati Datuk Bandaro Kayo dari Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau yang berada di jalan sebelah kanan. Jauh sudah nampaknya haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih nampaknya haluan jalur Sopan Sati Datuk Bandaro Kayo yang berada di jalan sebelah kanan, karena beberapa meter lagi perjuangan akan segera berakhir karena menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir keempat. Sementara gagal hilir kelima, dilanjutkan dan hilir yang keenam. Siluman Ular Batu Dulang Desa Sangau Kuantan Budik berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan. Dalam keadaan sementara berada di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau berada terdepan atas haluan jalur Pendekar Sati Tumpuan Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya benar-benar begitu ketat ketika memasuki pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Nampaknya haluan jalur Siluman Ular Batu Dulang masih saja berada di depan. Tertinggal masih Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, tertinggal beberapa meter di belakang. Namun perjuangan belum berakhir, tinggal berapa meter. 1, 2, 3, masuk sudah hilir yang keenam. Segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ketujuh, gagal dilepas antara 7 bunian Sungai Namo dari Sumpu Hulu Kuantan berhadapan dengan Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini keberadaan haluan kedua buah jalur ini belum terlihat karena pada saat ini yakni defile jalur masih saja berlangsung, yakni Kecamatan Gunung Tuar, ya, di mana Kecamatan Gunung Tuar pernah merajai gelanggang tepian Narosa Teluk Kuantan. Di antaranya adalah Nago Sati, kemudian Panglimo Sati 2 kali berturut-turut di tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Kemudian Kecamatan Gunung Tuar ini mengutus jalur sebanyak 18 buah jalur. Ya, terima kasih Kecamatan Gunung Tuar. Bersamaan dengan itu juga akan dihilirkan hilir yang ke-8. Ya, sementara informasi dari Pancang Star.
Padang, Kecamatan Gunung Tuar, adalah Kecamatan Hulu Kuantan. Ya, ini adalah jalur-jalur andalan dari Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, di mana Kecamatan Hulu Kuantan ini, di mana tahun 2004 yang lalu Pendekar Hulu Bukit Tabandang pernah merajai atau menjadi sang juara di tepian Narosa Teluk Kuantan. 2006 Singa Kuantan yang pada saat ini tentunya akan berpacu di hari ini, dan juga ada di sana adalah Palimo Olang Putia Sungai Ala, juga jalur andalan Kecamatan Hulu Kuantan, dan Pendekar Hulu Bukit Tabandang sengaja juga hadir pada sore hari ini yang dulunya pernah 2 kali berturut-turut di tepian Narosa Teluk Kuantan, juara pertama. Terima kasih. Kemudian juga ada halilintar gelombang cahaya putih, di mana Pendekar Hulu Bukit Tabandang masih dalam keadaan tercatat sebagai rekor tercepat Kabupaten Kuantan Sengingi, yakni 1 menit 58 detik. Ini adalah tercepat. Jadi mudah-mudahan pelatih-pelatih, para anak pacuan di berbagai desa, mudah-mudahan juga memperkirakan tempuh waktu yang sudah diraih oleh anak pacuan kita masing-masing, karena nampaknya waktu jarak tempuh yang ditempuh sebanyak 6 pancang ini sangat menentukan hasil yang diperoleh, seperti jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Sementara defile jalur masih tetap dilaksanakan, dengan selanjutnya adalah Kecamatan LTD, kemudian diikuti dengan Kecamatan Pucuk Rantau dan Sengingi. Ini adalah Pucuk Rantau tahun 2025 mengutus jalurnya sebanyak 2 buah jalur. Nah, di antaranya kemudian Logas Tanah Darat sebanyak 2 buah jalur, dan Sengingi 1 buah jalur. Ini adalah jalur-jalur yang diandalkan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini adalah jalur dari Sungai Pinang, Hulu Kuantan. Jalur Raga Bayangkara dari Sungai Pinang ke Kecamatan Hulu Kuantan. Kemudian ada spanduk yang dibawanya adalah di mana jalur Raga Bayangkara dari Polda Riau melindungi tuah menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Grand Polisineng. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir kepada 9-10 gagal. Gagal itu tak sah. Sementara informasi dari Pancang Star, hilir ke-10 masih gagal dilepas, tetapi tetap berpacu, namun mereka tidak dilepas oleh panitia di Pancang Star, sehingga informasi ini dapat diterima di Pancang Finish. Baik, saudara pendengar, masih sesuai dengan informasi dari Pas Pampres Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana beliau ingin menyaksikan langsung pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025 sebelum beliau meninggalkan tepian Narosa Teluk Kuantan, sehingga beberapa kali hilir diluncurkan tentunya sesuai dengan urutan hilir yang telah ditentukan. Namun menurut informasi dari panitia bahwa hilir ke-10 dan ke-11 masih gagal dilepas. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Kami sampaikan kepada jalur hilir ke-10 Pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing dari Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, dengan jalur Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri dari Sukamaju, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Anda dinyatakan belum hilir sah. Kami harap Anda segera kembali ke Pancang Star. Terima kasih.
Yes. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singingi di tepian Narosa Teluk Kuantan, Rabu 20 Agustus 2025, hari pertama. Hilir ketiga, sembaran Olang Pulai dari Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kiri berhadapan dengan UP Sago Rimbo Dusun. Dari Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan, yang menang adalah UP Sago Rimbo Dusun. Hilir keempat, Bintang Muda Canang Nagori dari Desa Seberang Sungai, Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sopan Sati Datua Bandaro Kayo dari Desa Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau, jalan sebelah kanan, yang menang adalah Bintang Muda Canang Nagori. Hilir keenam, Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan, yang menang adalah Siluman Ular Batu Dulang. Nah, saudara pendengar, para penonton di mana saja anda berada, kita alihkan pandangan kita kembali ke hulu pancang awal. Hilir ke-13 sudah dilepas. Hilir ke-13 merupakan jalur andalan dari Kuantan Mudik dan hulu Kuantan, yakni Toduang Biso Rimbo Piako, Pabaun Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Singa Kuantan dari Sungai Pinang hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah tadinya pancang pemisah yang ketiga, berpacu tentunya pada saat ini di pacang pemisah yang ketiga masih, namun haluan jalur dari Toduang Biso Rimbo Piako sedikit saja mendahului haluan Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, tertinggal masih haluan jalur Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, namun jalur Toduang Biso Rimbo Piako masih saja mendahului haluan jalur Singa Kuantan dengan kekuatan yang tersisa pada saat ini. Menari sudah si tukang tari Toduang Biso Rimbo Piako, pertanda haluannya berada di depan atas Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih tertinggal Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, sedikit demi sedikit jalur Singa Kuantan, anak pacuannya berusaha tentunya untuk kembali menyamakan dengan Toduang Biso Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah kiri. Namun apa yang dah dikata, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih Toduang Biso Rimbo Piako berada di depan, tertinggal masih Singa Kuantan dari Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara tentunya perjuangan mereka tinggal berapa meter ke depan. Toduang Biso Rimbo Piako ini bahkan berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari kedua jalur ini masuk sudah hilir ke-13, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Kemudian dari parade jalur atau pawai jalur baru saja melintas Kecamatan LTD yang masih tadinya sudah kami sampaikan, di antaranya Singingi, si Bunian, Bukit Cokia. Ini adalah satu-satunya dari Singingi yang pada saat ini tentunya juga ada dari Pucuk Rantau yang baru saja melintas di depan Dewan Hakim. Karena pacu jalur tetap kita laksanakan, kita cover dan kita liput kembali hilir yang ke-14. Hilir ke-14, Putri Onangan Paduko Sari berada di jalan sebelah kiri dari Koto Cerenti
yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara Mahkota Alam Gunung dari Pulau Busuk Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sudah haluan Mahkota Alam Gunung dari Pulau Busuk Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Putri Onangan Padukosari dari Koto Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri dalam keadaan sementara berusaha kembali untuk menyamakan haluan, bahkan tentunya akan ambil alih haluan pada saat ini. Tinggal berapa meter? Masuk. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir ke-15 Bintang Emas Cahaya Intan 2023 dari Tanjung Hulu Kuantan berhadapan dengan Mantia Batua Gunung Piako Jake yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan dari Mantia Batua Guntuang Piako dari Jake. Sementara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 melejit ke depan. Tinggal berapa meter? Masuk sudah hilir ke-15. Segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara hilir di belakangnya adalah hilir ke-16 Sultan Sati Bakung Batua Pulau Baru Kuantan Hilir Seberang. Nagosati Pabaun Hulu dari Kecamatan Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Memimpin secara tipis saja Nagosati Pabaun yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kiri. Melintas sudah pancang pemisah yang kelima. Pada saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Sementara santai pergerakan dari pendayung anak pacuan kedua buah jalur ini. Karena pada Sultan Sati Bakung Batua pada saat ini masih dalam keadaan tertinggal. Tinggal berapa meter. Perjuangan akan segera berakhir. Tentunya masuk sudah segera berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara hilir di belakangnya adalah hilir ke-17 Onggang Sati Rembo Bunian Kotokari Ular Gewang Koto Inuman Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada sudah di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Menari-nari si tukang tari Togak Luan yang berada di kedua buah jalur. Pertanda berimbang nampaknya perpacuan pada hilir yang ke-17 Onggang Sati Rembo Bunian dari Kotokari dan Ular Gewang Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, benar-benar berpacu, benar-benar imbang kedua buah jalur hilir ke-17 ini. Segera tentunya mereka berusaha untuk mendahului haluan lawan, tetapi apa yang dari kata kekuatan yang tersisa di satu pancang terakhir belum dapat kita pastikan. Dan juga ucapan terima kasih kepada utusan jalur dari Sumatera Barat, Terlabang Sakti Mior Dubalang Hitam dari Kamang Baru Si Junjung Sumatera Barat. Anda telah meramaikan peralatan tentunya di tepian Narosa Kuantan. Kita liput hilir ke-17 masih haluan jalur Ular Gewang Koto Inuman yang berada di depan. Sementara Onggang Sati Rembo Bunian dari Koto Kari hampir bisa menyamakan. Tinggal berapa meter? Perjuangan akan berakhir. 1, 2, 3, masuk. Baik, sudah pendengar, untuk meliput melaporkan laporan panel mata berikutnya ini dilaporkan kami Jab Priyadi. Baik, terima kasih Pak Ordenianto yang baru saja melaporkan dan meliput jalannya pacu jalur hari pertama Karisma Event Nusantara di Tapian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025 ini. Yang hilir ini adalah hilir yang ke-18. Putri bungsu sayang tak sudah pelukahan Kuantan Hilir Seberang berada di jalan sebelah kiri. Untung Sakato Tuah Nagoi Tanjung Medan Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Memimpin tampaknya Untung Sakato Tua Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal jauh tampaknya haluan Putri bungsu sayang tak sudah pelukahan Kuantan Hilir Seberang yang berada di jalan sebelah kiri. Bahkan berhenti sudah mendayung kedua anak perpacuan dari hilir yang ke-18 ini. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-19. Mantiko Lembek Putih Pulau Godangkari Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Kudo Putih Gajo Kuko Tanjung Kuantan Hilir Seberang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin tampaknya di depan walaupun hanya tipis saja. Haluan Mantiko Lembek Putih yang berada di jalan sebelah kiri ditempel secara ketat oleh Kudo Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-21. Merak Jingga Sawah Kuantan Tengah.
jalur yang berpacu di depan publik sawah Kuantan Tengah saat ini berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Putri Mandi Sikayang Ome dari Pulau Kijang Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Saat ini kedua jalur berada ataupun berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Memimpin tanpanya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, Merak Jingga, sang andalan ataupun sang idola masyarakat publik sawah Kecamatan Kuantan Tengah ini, yang saat ini berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah tanpanya haluan Tuah Putri Mandi Sikayang Ome dari Pulau Kijang Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini nampaknya masih dalam keadaan memimpin di depan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, Merak Jingga Sawah Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah. Kami mohon kepada supporter jangan terlalu jauh karena menghambat jalannya jalur yang tengah berpacu. Kami mohon kepada supporter jangan terlalu jauh ke tengah karena menghambat proses dari hilir jalur yang lagi berpacu. Kembali kita liput dan kita kabar hilir yang ke-21. Merak Jingga masih berada di depan. Tertinggal masih tanpanya Tuah Putri Mandi Sikayang Ome yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membela sudah pancang pemisah yang kelima. Tanpanya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan memimpin, ambil alih kemenangan. Kembali dicuri kemenangan oleh Merak Jingga yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal tipis saja tanpanya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan masuk sudah hilir yang ke-21. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal hilir yang ke-22. Buayo Danau Bandar Alaikari dari Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Serumpun teknik mekatronika dari Pulau Binjai Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, gagal dilepas. Saat ini dipersiapkan oleh panitia pelepas di hulu pancang awal untuk hilir yang ke-23. Pangeran STM dari Koto Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Kori Pustako Kampung Layang dari Tanjung Medang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Kita masih menunggu akankah sah dilepas untuk hilir yang ke-23 ini antara Pangeran STM Koto Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Nah, tampaknya untuk hilir yang ke-23 Bakabui sudah ternyata gagal dilepas. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, lagi-lagi terjadi gagal dilepas untuk pelepasan hilir yang ke-23 antara Pangeran STM dari Koto Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kori Pustako Kampung Layang dari Tanjung Medang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-13, Todong Biso Rimbo Piako dari Desa Pebon Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Singa Kuantan dari Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, kanan di Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan ular. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu atas nama pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang hadir pada hari ini atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam menyaksikan secara langsung Festival Pacu Jalur Tradisional tahun 2025.
Semoga kunjungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta dengan Ibu ini membawa berkah dan kemajuan serta semangat baru bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan, Singingi.